Bab 371. Terdengar suara pecahan kaca lagi. Zhao Yu menendang salah satu pria itu, membuatnya jatuh di meja kopi kaca. Meja itu pecah dan runtuh. Pecahan kaca beterbangan dan melukai wajah si sosis gendut. Si sosis gendut terkejut dan menutupi wajahnya dengan kedua lengannya yang seperti daun ketel, tetapi dia tidak berani berdiri dari sofa. Tiba-tiba melihat Zhao Yu begitu kejam, pria bernama Ah Gui itu segera melarikan diri sambil membawa mesin kartu dan kartu bank milik Zhao Yu. Zhao Yu kemudian mengambil asbak dan melemparkannya. Asbak itu mengenai punggungnya. Aduh! Ah Gui jatuh terkapar di lantai, mengerang kesakitan dan memegangi punggungnya. Sakitnya luar biasa hingga seluruh tubuhnya berkedut. Persetan denganmu. Zhao Yu berbalik dan menendang pria pendek yang membukakan pintu untuknya. Pria pendek itu terlempar dan memecahkan banyak tanaman pot. Aiya, pria berkuncir kuda itu tiba-tiba terbangun. Dia mengangkat tangannya dan berlari ke arah Zhao Yu. Zhao Yu menangkis dengan lengan bawahnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencengkeram kerah pria itu dan mendorong punggungnya ke dinding. Kemudian, Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan menghujani wajahnya dengan pukulan. Pukulan Zhao Yu sangat brutal. Meskipun pria berkuncir kuda itu berusaha menangkis dengan seluruh tenaganya, dia tidak berhasil menangkis dengan baik. Bahkan dengan lengannya menutupi wajahnya, hidungnya masih berdarah, dan wajahnya rusak. Bagian belakang kepalanya mendarat dengan keras di pintu yang berfungsi sebagai partisi. Bam, 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 Zhao Yu mendaratkan 3 pukulan beruntun, lalu melepaskan kerah baju pria itu pada pukulan terakhir. Saat ia mendaratkan pukulan terakhir, pria berkuncir kuda itu mendobrak pintu dan jatuh ke dalam ruangan. Dinding di belakang partisi itu runtuh, tirai robek, dan bahkan lampu neon pun roboh. Pria berkuncir kuda itu hanya bisa mengerang kesakitan. Setelah pria berkuncir kuda itu dikalahkan, hanya si sosis gendut yang masih duduk di sofa. Dia tercengang. Sejak dia memulai bisnisnya, dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Ketika dia melihat Zhao Yu menatapnya, dia segera menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak berani menatap Zhao Yu. Dia di sini. Pukul dia. Orang-orang yang tadinya bersembunyi di balik TV berlari ke atas lagi, semuanya memegang tongkat. Zhao Yu ingin menyerang si sosis gendut, tetapi dia melihat orang-orang di bawah sudah berlari lagi. Dia menunjuk mereka dengan ganas dan berbalik untuk bertarung. Orang pertama maju dan ingin memukul Zhao Yu dari depan. Zhao Yu menghindar dan memegang tongkat dengan tangan kirinya sementara dia memukul wajah orang itu dengan tangan kanannya. Namun karena sudutnya yang tidak tepat, pukulannya tidak keras. Orang itu mengambil kembali tongkatnya dan memukul tubuh Zhao Yu. Pada saat yang sama, orang lain naik ke sisi kiri Zhao Yu, ingin menyerangnya secara tiba-tiba. Zhao Yu menendang, dan orang yang memegang tongkat itu terlempar ke belakang. Orang-orang di belakang menyerbu maju dan memukul Zhao Yu dengan tongkat secara tidak beraturan. Zhao Yu tidak dapat menghindar lagi, tetapi ia meraih orang pertama di depannya dan mengayunkannya. Di tengah kekacauan itu, banyak tongkat mengenai tubuh orang itu dan ia sangat kesakitan. Kaki dan punggung Zhao Yu juga terkena pukulan, tetapi dia tidak terluka. Dia melancarkan beberapa pukulan dan tiba-tiba mematahkan hidung 2 orang. Aiya, Zhao Yu menanduk seseorang yang mencoba menangkapnya. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan berlari menerobos kerumunan seperti banteng, mendorong orang itu dan 3 orang di belakangnya. Di belakang ketiga orang itu ada tangga. Ketika Zhao Yu menabrak mereka, mereka tiba-tiba terangkat dari tanah dan berguling menuruni tangga. Tangga kayu itu tidak kokoh. Ketika mereka bertiga jatuh, bagian tengah tangga patah, dan bersamaan dengan suara gemuruh, seluruh tangga runtuh. Zhao Yu menghantamkan beberapa pukulan ke salah satu dari beberapa orang terakhir, dan mencengkeram celananya, lalu melemparkannya ke bawah tangga. Orang itu jatuh dari tempat tinggi dan pingsan. Hanya ada 1 orang lagi yang memegang tongkat baja. Dia ingin melawan Zhao Yu, tetapi dia melihatnya bertindak sangat brutal, dia menjadi takut. Ketika dia melihat Zhao Yu mengambil tongkat logam dan berjalan mendekat, dia tercengang. Dia langsung melambaikan tangan ke arah Zhao Yu, melemparkan senjatanya, dan melompat dari lantai 2. Sayangnya, dia tidak melihat kemana dia melompat.
Tempat itu penuh dengan kaktus dalam pot. Setelah dia melompat, mereka hanya bisa mendengar jeritan mengerikan dari bawah. Melihat situasi itu, Fat Sausage menepuk bagian belakang kepalanya, tampak putus asa. Dia mengangkat telepon putih. Tampaknya dia akan menelepon untuk meminta bantuan. Namun, pada saat itu, selain Zhao Yu, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di lantai 2. Zhao Yu tersenyum dan datang ke hadapan Fat Sausage. Dia menempelkan wajahnya di sebelah wajah Fat Sausage. Si sosis gendut melihat senyum Zhao Yu dan menyadari sesuatu. Dia segera meletakkan teleponnya. Pada saat yang sama, Hua Hua membuka pintu dan berlari keluar dari ruangan. Hua Hua telah menyaksikan tindakan Zhao Yu yang kejam. Dia tidak akan pernah menduga bahwa petugas polisi Zhao begitu berani sehingga dia dapat mengalahkan puluhan antek yang ganas sendirian. Kemarilah, Hua Hua, kemarilah. Zhao Yu memberi isyarat kepada Hua Hua. Ketika Hua Hua datang di hadapannya, ia merentangkan tangannya dan bertanya, kemarilah dan lihatlah. Di antara orang-orang ini, siapakah yang telah menyakitimu? Bro Yu, tidak apa-apa. Hua Hua menjawab dengan gemetar. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Apa yang aku, Raja Dewa, katakan tidak dapat ditarik kembali? Zhao Yu tersenyum jahat dan memberi isyarat kepada si sosis gendut. Lagi pula, jika aku tidak menuntut keadilan untukmu, si sosis gendut tidak akan senang, kan? Kau, wajah Fat Sausage dipenuhi keringat. Ia kehilangan kata-kata. Yo, benar. Zhao Yu mengusap darah segar di buku-buku jarinya saat matanya menjadi dingin. Fat Sausage tampak malu. Sebagai bos, dia tidak terlalu menyukai ide itu. Beraninya kau. Zhao Yu mendengus, lalu mendaratkan pukulan di wajah si sosis gendut tanpa menunggu tanggapannya. Puff, karena wajah orang itu sangat berotot, pukulan itu seakan-akan mengenai air, menghasilkan suara riak pelan. Hidung si sosis gendut tiba-tiba berdarah, dan tampaknya hidungnya menjadi pipih. Meskipun ia tidak dapat menahan rasa sakitnya, ia tidak bersuara. Yo, kamu punya integritas. Zhao Yu mengangkat tinjunya dan mendaratkan pukulan lagi. Pukulan itu membuat seluruh wajah Fat Sausage berdarah, dan matanya tampak bengkok. Setelah pukulan ketiga, Fat Sausage tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan memohon, ya. Kau benar, aku bersedia, aku senang. Tolong berhenti memukulku, berhenti. Zhao Yu kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, sosis gendut, patuhi aturan jika kau benar-benar bagian dari bisnis ini. Sudah sepantasnya bagi seseorang untuk membayar utangnya. Aku memberimu uang, dan aku juga menanggung biaya pengobatan. Namun, aku, Raja Dewa Zhao, punya prinsip lain, mata ganti mata. Lihat, dia mengangkat tangannya dan memegang Hua Hua. Dia menunjuk wajah Hua Hua dan berkata, kesalahan yang dibuat dengan pukulan harus diperbaiki dengan pukulan. Apakah kau setuju denganku? Setuju, setuju. Sosis gendut gemetar ketakutan dan tidak berani tidak setuju. Ayo, Hua Hua, cepatlah. Siapa yang menyakitimu? Zhao Yu memeluk Hua Hua dan menyuruh Hua Hua mengenali penyerangnya. Meskipun Hua Hua gemetar ketakutan, pelukan Zhao Yu yang tiba-tiba memberinya rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Seolah-olah, di seluruh dunia ini, hanya dada Zhao Yu yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Dia. Hua Hua menunjuk ke arah dua pria, lalu menunjuk ke arah pria berkuncir kuda yang berada jauh. Baiklah, Zhao Yu tersenyum tipis. Pertama-tama dia menyeret dua orang yang paling dekat ke tengah ruangan, lalu berjalan ke dalam ruangan yang runtuh dan menyeret pria dengan kuncir kuda ke tanah. Pria berkuncir kuda itu merasakan sakit yang luar biasa, bahkan Hua Hua pun merasa kasihan padanya. Bab 372. Ketiga orang yang ditunjuk oleh Hua Hua semuanya berlutut di hadapan Zhao Yu dan Hua Hua. Wajah mereka telah dirusak oleh Zhao Yu. Salah satu dari mereka bahkan telah menabrak meja kopi, meninggalkan wajahnya dengan beberapa pecahan kaca. Untuk membalas dendam karena telah melepaskan BH Hua Hua, Zhao Yu melepaskan ketiga celana dan celana dalam mereka,
memaksa mereka untuk mengenakan celana dalam di kepala mereka. Ketiganya ketakutan oleh Zhao Yu, yang mereka lihat sebagai iblis. Saat itu, mereka semua berlutut dengan patuh. Tidak ada yang berani bergerak. Zhao Yu tidak berminat untuk mempedulikan mereka, tetapi ia memanggil Ah Gui untuk membawa mesin kartu, karena ia ingin mentransfer semua uang pada kartu itu kepada mereka. Zhao Yu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ia telah menghajar sekelompok orang hingga babak belur, uang yang tersisa pada kartu itu, meskipun jelas tidak cukup, setidaknya merupakan ganti rugi kecil atas perlakuan yang mereka terima. Saya harap kalian semua punya asuransi kesehatan. Setelah Zhao Yu mentransfer uang, dia berdiri dan berjalan menuju sosis gendut. Melihat Zhao Yu mendekatinya, si sosis gendut gemetar ketakutan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan iblis ini selanjutnya? Sosis gendut, utang di antara kita sudah lunas. Zhao Yu berkata dengan serius, uang yang Hua-Hua utang padamu sekarang sudah dikembalikan, dan utang Hua-Hua, aku juga sudah mengambilnya kembali. Jadi, semuanya sudah lunas, apakah kau setuju? Jika kau tidak setuju, kau bisa membicarakannya sekarang. Setuju, setuju. Fat Sausage tidak berani mengatakan sebaliknya, dia mengangguk cepat tanda setuju. Baiklah, satu kata memiliki bobot yang sama dengan 9 tripod. Aku harap kau ingat apa yang kau katakan. Jika kau membuat masalah dengan Hua-Hua, Zhao Yu menatapnya, kau harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kemudian, Zhao Yu membawa Hua-Hua, berbalik, dan pergi. Si sosis gendut menutupi wajahnya yang cacat. Ia merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Karena tangga telah runtuh, Zhao Yu melepaskan Hua-Hua perlahan-lahan di sisi tangga, sebelum menemukan tempat yang lebih rendah untuk melompat ke tanah. Bro Yu, maafkan aku. Saat Zhao Yu menggendong Hua-Hua dan bersiap meninggalkan toko bunga, Hua-Hua menangis seperti bunga pir yang disiram hujan, kecantikan yang menangis. Semua ini salahku. Uangmu, aku akan mengembalikannya padamu. Anak bodoh, ayo kita pergi dulu. Zhao Yu menghibur Hua-Hua, tetapi matanya menatap ke lantai pertama toko bunga. Tiba-tiba dia menyadari bahwa beberapa orang yang pertama kali terlempar dari tangga kini telah menghilang. Dia mengira mereka telah melarikan diri. Namun, tepat saat Zhao Yu memikirkan hal ini, pintu depan toko bunga itu tiba-tiba terbuka, dan puluhan orang menyerbu masuk dari luar. Orang-orang ini jelas adalah bala bantuan yang ditemukan oleh para pria bersenjata kapak. Mereka semua tampak seperti pembunuh dan memegang parang, bukan tongkat logam. Itu dia. Di antara mereka, seseorang mengenali Zhao Yu dan memberi isyarat kepada yang lainnya. Dialah yang memukul Bro Fat Sausage. Saudara-saudara, bunuh dia. Sial, Zhao Yu mengumpat pelan, Hua-Hua ketakutan, ia bersembunyi dalam pelukan Zhao Yu. Kak Yu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Zhao Yu kemudian mengambil tongkat logam dari tanah dan mendorong Hua-Hua di belakangnya. Pergi, sesuai perintah seseorang, setiap orang berlari maju sambil membawa pisau dan tongkat, sementara Zhao Yu melindungi Hua-Hua. Ketika Zhao Yu tiba di sana lebih awal, dia sudah memahami pemandangan tempat itu. Itu adalah toko bunga, dengan sebagian besar tempat di toko bunga itu terbuat dari kayu. Selain itu, di bawah kain plastik di tepi toko bunga, kemungkinan besar juga terbuat dari kayu. Selama dia bisa melewati titik-titik itu, dia bisa keluar dari toko bunga itu. Membunuh. Dua orang berkapak yang memegang parang memimpin gerombolan itu. Zhao Yu menghindar dan bersembunyi di antara berbagai macam bunga. Ia menyadari bahwa, karena bunga-bunga ini mungkin sangat mahal, kedua orang berkapak itu bertindak seolah-olah mereka ragu untuk melempar tikus karena takut memecahkan vas itu. Namun Zhao Yu tidak peduli. Ia mengayunkan tongkatnya ke depan dan mengalahkan salah satu dari mereka. Yang satunya dengan cepat melakukan serangan balik, tetapi Zhao Yu mengubah posisinya setelah serangan itu. Ia menarik Hua-Hua bersamanya dan berlari ke sudut lain yang lebih dalam. Zhao Yu tidak peduli jika bunga-bunga itu mahal. Sepanjang jalan, mereka telah merusak banyak bunga, dan para pria berkapak itu menjerit kesakitan saat melihat ini. Namun, para pria berkapak itu tidak bodoh dan tidak pula konyol.
Mereka melihat Zhao Yu berlari ke sudut yang lebih dalam, jadi mereka segera mengepung mereka berdua dengan bunga-bunga, sehingga mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tepat ketika Zhao Yu dan Hua Hua mencapai tepi toko bunga, seorang pria berambut pirang muncul, lalu mengayunkan tongkatnya ke arah Hua Hua. Zhao Yu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menarik Hua Hua ke samping. Pada saat yang sama, ada orang lain yang datang di belakang Zhao Yu, sebuah golok sudah terangkat di tangannya. Zhao Yu tidak punya pilihan selain melemparkan tongkat logam di tangannya ke wajah orang itu. Orang itu terjatuh, tetapi orang yang ingin memukul Hua Hua berlari maju lagi. Karena tempatnya sempit, sulit untuk menghindar. Oleh karena itu, Zhao Yu khawatir Hua Hua akan terluka, jadi dia mengangkat tangannya dan berlari ke arah orang itu. Ketika tongkat itu diayunkan ke bawah, Zhao Yu langsung menangkisnya dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia menabrak orang itu, menyebabkan orang itu terpental dan jatuh di antara bunga-bunga. Kemudian, yang lainnya juga berlari ke arahnya. Zhao Yu menundukkan tubuhnya dan membawa pot kayu berhasil yang sangat berat ke depan. Ayaya, pot itu mahal sekali. Cepat, hentikan dia. Di antara bunga-bunga, seseorang berteriak dengan sedih. Zhao Yu tidak peduli apakah pot itu berharga atau tidak, dia melempar pot itu ke pagar toko bunga. Pagar kayu itu tidak dapat menahan serangan sekuat itu, dan tiba-tiba pecah dan memperlihatkan lubang besar. Ayo pergi, teriak Zhao Yu. Kemudian, Hua Hua segera keluar melalui lubang itu, diikuti oleh Zhao Yu. Hujan masih turun deras di luar toko bunga, tetapi mereka berdua tidak peduli. Begitu mereka keluar dari toko bunga, mereka langsung berlari. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu adalah, meskipun itu adalah toko bunga, ada tembok tinggi di halaman belakang yang menghalangi jalan mereka. Siapa yang mengira bahwa toko bunga itu dibangun di halaman belakang? Sialan. Kemudian, Zhao Yu melihat orang-orang mengejar mereka dari belakang dan ingin keluar melalui lubang itu. Dia menendang orang yang mendekat untuk mengulur waktu. Pada saat yang sama, dia menutupi kepala orang itu dengan kain plastik di dekatnya dan meninjunya. Kemudian, beberapa helikopter tiba-tiba berayun keluar dari dalam, dan Zhao Yu dengan cepat menghindarinya. Astaga astaga. Bersamaan dengan suara kain plastik yang robek, sekitar 4 hingga 5 orang berkapak juga berhasil masuk ke dalam lubang dan mengejar Zhao Yu dan Hua Hua lagi. Zhao Yu melihat ini dan segera menyeret Hua Hua untuk berlari bersamanya di sepanjang dinding, dengan maksud untuk mencari jalan keluar. Sayangnya, tidak ada jalan keluar, tetapi mereka malah berlari ke sebuah gang yang berada di sebelah toko bunga. Di ujung gang, selain beberapa rumah, tidak ada apa-apa. Sialan, Zhao Yu melirik ketinggian rumah-rumah itu dan segera berlari ke depan salah satu rumah. Ia berbaring di pintu anti-maling dan berteriak pada Hua Hua, "Cepatlah, aku akan mendorongmu ke atap." Kemudian, para pria berkapak, memegang pisau dan tongkat, berlari ke arah mereka. Hua Hua bertanya dengan cemas, "Bro Yu, bagaimana denganmu? Bangunlah, semuanya akan baik-baik saja. Cepatlah," teriak Zhao Yu dan Hua Hua mempercepat langkahnya. Namun, tepat ketika Zhao Yu bersiap untuk mendorong Hua Hua ke atap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintu anti-maling di belakangnya terbuka, dan terdengar suara seseorang yang terdengar tidak sabar. "Siapa dia? Ini tengah malam, ada apa?" "Hah?" Zhao Yu dan Hua Hua tercengang. Ketika pintu terbuka, seorang pria setengah telanjang keluar. Mereka saling memandang, lalu para pria itu menyadari bahwa dia tidak mengenal pria dan wanita yang sekarang berdiri di hadapannya. Pada saat yang sama, para pria bertopeng kapak yang mendekat berteriak dan membuat mata pria itu terbelalak. "Sialan kau!" Zhao Yu cepat menanggapi, meninjunya dengan cepat. Kemudian, dia menyeretnya dengan memegang pergelangan kakinya dan meninggalkannya di halaman belakang, sementara dia dan Hua Hua masuk ke kamar melalui pintu anti-maling. Pak. Tiba-tiba, terdengar suara-suara di luar pintu. Para tukang kapak itu semua memukul-mukul pintu dengan kencang, tetapi pintu anti-maling itu kokoh dan tidak bisa dibuka. Zhao Yu dan Hua Hua akhirnya merasa tenang, karena Zhao Yu dengan cepat mengunci pintu. Fiuh. Zhao Yu menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Namun,
Saat membuka kunci ponselnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa-apaan ini? Zhao Yu terkejut dan segera mencari saklar lampu. Saat ruangan menyala, Hua dan dirinya sama-sama terkejut. Lantai rumah itu dipenuhi berbagai jenis botol dan kaleng. Bahkan ada sisa-sisa tanah yang masih utuh di botol dan kaleng itu, seolah-olah itu adalah peninggalan budaya yang baru saja digali. Tidak mungkin, kan? Pada saat itu, Zhao Yu berpikir, mungkinkah ini adalah barang-barang yang dicuri oleh para perampok makam? Bab 373. Hujan masih turun dan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Wup wup wup, sirene polisi berbunyi di sepanjang Flower Market Street. Polisi dengan cepat mengepung toko bunga Fat Sausage dan menyerbu masuk. Polisi membawa senjata api dan menyerbu toko bunga itu, tetapi mereka menyadari bahwa toko itu sudah berantakan. Ketika detektif polisi sampai di gang sesuai koordinat Zhao Yu, mereka terkejut ketika melihat Zhao Yu basah kuyup, berdiri di sana seperti patung. Di kakinya, ada 5 hingga 6 orang yang telah dipukuli hingga babak belur, mengerang kesakitan. Ketika Zhao Yu melihat relik yang digali di rumah itu, dia tiba-tiba menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika relik itu benar-benar dari makam kuno dinasti Ming, itu berarti orang-orang di toko bunga itu entah bagaimana terhubung dengan para perampok makam. Jadi, dia segera menelepon polisi dan melaporkannya kepada Miao Ying pada saat yang sama. Karena Zhao Yu sering terlibat perkelahian tiba-tiba, Miao Ying sudah terbiasa dengan hal itu. Dia tidak menunda tetapi membawa semua orang di kantor polisi untuk menangkap para penjahat. Namun, setelah menelepon polisi, Zhao Yu merasa khawatir. Meskipun para antek masih menggedor pintu, Zhao Yu khawatir para antek di luar pintu akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri saat polisi datang. Masuk dalam hitungan sen, masuk dalam hitungan pound, Zhao Yu memutuskan untuk tidak melakukan hal yang logis. Dia pertama kali mengamati rumah itu, dan setelah memastikan tidak ada lagi bahaya di dalam rumah, dia membiarkan Hua tinggal di dalam sementara dia mendorong pintu anti-maling terbuka dan berlari keluar. Hua ketakutan. Dia pikir Zhao Yu gila. Dia sudah berada di tempat yang aman dan telah menelepon polisi, tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk keluar lagi. Sebenarnya, khawatir orang-orang akan melarikan diri hanyalah kebohongan. Zhao Yu hanya mencari alasan untuk dirinya sendiri. Tujuannya sebenarnya sangat sederhana, dia ingin melawan orang-orang itu karena dia sudah lama tidak bertarung dengan begitu intens. Itu berbeda dari bertarung dengan tentara SWAT. Dia menggunakan banyak perangkat, dan Zhao Yu berpikir itu bukan pertarungan yang jujur karena dia memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertarungan itu. Tetapi orang-orang sebelum dia berbeda. Orang-orang ini adalah gangster seperti dia. Melihat orang-orang ini bertarung dengan pisau dan tongkat di tangan mereka, Zhao Yu merasa bersemangat dan sangat bersemangat. Bersamaan dengan hujan lebat, keinginan Zhao Yu untuk bertarung pun menyala. Zhao Yu mendorong pintu anti-maling hingga terbuka dan berubah menjadi binatang buas yang haus darah. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki senjata yang layak tetapi dia bertarung dengan tangan kosong melawan 5 hingga 6 antek. Mereka tercengang karena mereka tidak dapat mengerti mengapa orang yang mereka kejar akan keluar, langsung ke arah mereka. Meskipun orang-orang ini terus-menerus berkelahi, mereka belum pernah melihat orang seperti Zhao Yu sebelumnya. Zhao Yu tidak ingin menggunakan teknik yang diajarkan Miao Ying kepadanya, tetapi dia bertarung dengan nyawanya. Dia tidak peduli dengan pisau atau tongkat, tetapi meraih dan bertarung satu demi satu. Zhao Yu bertarung sampai akhir. 2 orang yang tersisa tercengang dan bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Mereka dipukuli hingga tak bisa dikenali oleh Zhao Yu, dan mengerang kesakitan sambil memegangi kepala mereka. Ketika polisi datang untuk menangkap para penjahat, mereka melihat retakan dan lubang di dinding di sisi gang yang disebabkan oleh hantaman keras ke dinding. Retakan itu dibuat dengan menggunakan kepala musuh, atau memukulnya dengan tinju. Melihat tragedi itu, para detektif polisi tidak tahan melihatnya lagi. Kunci mereka semua dan bawa mereka kembali ke kantor polisi. Jangan tinggalkan seorang pun. Suara yang familiar terdengar dari belakang semua polisi. Dia melihat Miao Ying mengenakan jas hujan. Dia memerintahkan para petugas, mereka yang terluka parah,
bawa mereka ke rumah sakit, dan pastikan ada yang mengawasi mereka semua. Begitu mereka sadar kembali, interogasi mereka. Kemudian, Miao Ying melihat Zhao Yu berdiri di tengah hujan lebat, dan dia juga terkejut oleh tatapan tajam Zhao Yu. Zhao Yu, dia melangkah lebar dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Drama apa yang sedang kamu pentaskan sekarang? Kapten Miao, kau datang. Melihat kedatangan Miao Ying, Zhao Yu tiba-tiba mempertahankan aura mengintimidasinya dan menunjuk ke rumah kecil di belakangnya. Cepatlah, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Hehehe, Zhao Yu berbalik dan membawa Miao Ying ke dalam rumah kecil itu. Namun ketika dia semakin dekat, Hua berlari keluar dari dalam rumah dan kembali memeluknya. Bro Yu, kamu membuatku terkena serangan jantung. Apa? Kamu baik-baik saja? Zhao Yu tampak seperti tersambar petir. Itu memalukan. Zhao Yu, Miao Ying mengenali Hua, dan dia tiba-tiba menyilangkan lengannya dan berkata dengan wajah tidak senang, Zhao Yu, apakah ini yang kamu ingin aku lihat? Itu hanya candaan. Zhao Yu segera menarik Hua dari tubuhnya dan membawa Miao Ying masuk ke dalam rumah kecil itu. Ketika Miao Ying melihat relik yang digali, matanya akhirnya dipenuhi dengan kegembiraan. Zhao Yu, kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Miao Ying menyadari sesuatu dan meraih lengan Zhao Yu untuk bertanya, maksudmu, benda-benda ini terkait dengan kasus pembunuhan makam? Karena rumit, Zhao Yu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Beberapa jam kemudian, di kantor-kantor polisi. Saat itu pukul 4 pagi, tetapi Zhao Yu sama sekali tidak terlihat lelah. Ia mandi dan berganti pakaian, lalu minum kopi yang dibuatkan Li Bei ini untuknya. Sebagai saksi, Yang Hong dan Hua datang untuk merekam kesaksian di kantor polisi. Setelah itu, mereka pulang untuk beristirahat. Zhao Yu menjelaskan kepada Miao Ying mengapa ia pergi ke toko bunga, dan bagaimana ia menemukan relik tersebut. Setelah mendengar alasan Zhao Yu, Miao Ying tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung memarahi Zhao Yu. Ternyata, Miao Ying mengira Zhao Yu telah mendapatkan petunjuk yang dapat diandalkan tentang relik tersebut dan menemukan toko bunga tersebut. Namun, Zhao Yu baru saja menemukannya secara kebetulan. Sungguh menyebalkan. Di mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Ada begitu banyak relik di dunia, tetapi yang ditemukan Zhao Yu secara kebetulan pastilah relik yang digali dari makam kuno dinasti Ming. Meskipun dia memiliki sistem mukjizat, dia tidak mendapatkan heksagram, gen, jadi Zhao Yu juga tidak yakin. Namun, terlepas dari apakah relik itu terkait dengan kasus pembunuhan makam atau tidak, itu tetap merupakan perbuatan baik dari pihak Zhao Yu. Setidaknya orang-orang di toko bunga itu menjalankan bisnis ilegal, jadi Zhao Yu punya alasan yang tepat untuk bertarung. Jika tidak, orang-orang itu telah terluka parah olehnya, dan itu akan menjadi situasi yang sulit untuk dihadapi. Dengan mempertimbangkan biaya medis, 300.000 mungkin tidak cukup. Selain itu, karena orang-orang ini adalah penjahat, 300.000 yang dibayarkan Zhao Yu untuk Hua mungkin dapat diambil kembali. Ditambah lagi, dia telah mengalami banyak kebetulan di masa lalu. Bagaimana jika relik itu benar-benar berasal dari makam kuno dinasti Ming? Dia akan menerima penghargaan besar lagi. Zhao Yu memegang pot tanaman yang indah di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Pot tanaman itu adalah barang-barang yang dibawa Zhao Yu dari toko bunga tadi. Dia tidak tahu apa-apa tentang pot tanaman dan tidak tahu jenis tanaman itu. Ketika Zhao Yu sedang memeriksanya, Miao Ying kembali. Kapten Miao membawa setumpuk dokumen dan datang ke hadapan Zhao Yu. Dia melemparkan dokumen-dokumen itu ke meja Zhao Yu. Zhao Yu, penyelidikan dan kesaksian sudah selesai. Mereka bukan perampok makam, mereka bahkan tidak menjual relik. Tidak mungkin. Zhao Yu terkejut. Dia segera melihat salinan pengakuan itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa sekelompok orang itu adalah pedagang barang palsu, dan barang-barang yang tampak seperti relik di rumah itu adalah barang-barang yang mereka buat. Sialan, serunya dalam hati. Zhao Yu terdiam. Ia merasa malu. Itu bahkan bukan relik, jadi bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan perampok makam. Bab 374. Miao Ying memberi Zhao Yu ceramah.
Dia berkata, meskipun mereka menangkap sekelompok orang yang membuat relik palsu dan menyediakan layanan rentenir, terkait kasus pembunuhan makam, mereka benar-benar kehilangan martabat mereka. Ketika setiap cabang mengawasi dengan saksama pergerakan setiap orang, cabang Rongyang mengerahkan pasukan besar untuk menyelidiki kasus pembunuhan makam. Namun, mereka melakukan kesalahan dan hanya menangkap organisasi ilegal yang membuat relik palsu. Oleh karena itu, sungguh memalukan jika kesalahan itu tersebar luas. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, Jalan Pasar Bunga tidak berada di bawah yurisdiksi cabang Rongyang. Kedua, menyelidiki barang palsu tidak termasuk dalam perintah tugas detektif polisi. Ketiga, orang-orang itu dipukuli habis-habisan, yang membuat mereka sulit memberikan penjelasan kepada atasan. Jadi, Miao Ying harus berusaha keras untuk membereskan kekacauan yang dibuat Zhao Yu. Oleh karena itu, Kapten Miao tentu saja ingin mengeluh sekarang. Namun, Zhao Yu tidak terganggu dengan ceramah Miao Ying. Menurutnya, ia telah menangkap sekelompok penjahat, jadi itu masih dianggap sebagai hal yang hebat. Bagaimanapun, ia telah menyingkirkan sebagian kejahatan di antara orang-orang. Selain itu, berkat sistem ajaib itu, Zhao Yu punya harapan. Ia pergi ke ruang interogasi untuk menginterogasi si sosis gendut dan anggota geng lainnya secara langsung. Ia bahkan menggunakan detektor kebohongan terakhirnya dalam proses itu. Akan tetapi, ia tidak berhasil memperoleh informasi apapun terkait kasus pembunuhan di makam. Melalui verifikasi detektor kebohongan, Fat Sausage dan yang lainnya hanya bertugas membuat relik palsu. Saluran peredaran mereka adalah pasar barang antik, jadi sama sekali tidak tumpang tindih dengan para perampok makam. Oleh karena itu, kasus pembunuhan makam sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah interogasi, para detektif polisi sibuk sepanjang malam. Meskipun mereka telah menangkap organisasi kriminal, hal itu tetap tidak membantu kasus pembunuhan di makam itu sama sekali. Setelah matahari terbit, dua berita relevan lainnya masuk, satu demi satu. Pertama, detektif polisi tidak menemukan kendaraan mencurigakan melalui rekaman video pengawasan yang diberikan oleh Kabupaten Yunyang. Meskipun ada beberapa truk yang mungkin digunakan untuk mengangkut barang curian, ketika mereka menyelidiki plat nomornya, semuanya telah disertifikasi dan dinyatakan tidak sah. Kedua, mengenai laporan yang hilang dari 3 ahli lama, hal itu juga berujung pada jalan buntu. Ketiganya telah mengerjakan pekerjaan rumah mereka sebelumnya. Mereka bersembunyi dari kamera pengawas dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak ada yang tahu kemana mereka bertiga pergi. Upaya melacak mereka melalui video pengawasan tidak berhasil, sehingga detektif polisi dari Biro Kota harus menggunakan hubungan manusiawi para korban untuk mencoba menemukan pelanggaran baru. Namun, itu akan memerlukan kunjungan dari rumah ke rumah, yang akan memakan waktu. Oleh karena itu, tidak akan ada petunjuk baru dalam waktu dekat. Oleh karena itu, setiap cabang yang bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut harus menggunakan metode baru dan kreatif mereka sendiri untuk melanjutkan penyelidikan. Pada pagi hari, hujan mulai mereda, tetapi masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seharusnya hari itu adalah hari musim panas yang panas, tetapi hujan membawa angin dingin yang membuat orang merasa tidak nyaman. Meskipun Zhao Yu tidak mendapatkan petunjuk baru tentang kasus pembunuhan makam, setelah apa yang terjadi dengan Fat Sausage, ia tiba-tiba memiliki alur pemikiran baru. Menurut perintah Kapten Miao Ying, Zhao Yu terutama ditugaskan untuk menyelidiki peninggalan budaya yang mencurigakan untuk melihat apakah ia dapat menemukan berita tentang perampok makam melalui peninggalan budaya tersebut. Jadi, Zhao Yu tentu saja harus fokus pada peninggalan budaya. Namun, setiap kali kedua kata ini muncul, Zhao Yu akan memikirkan kepala pedagang gelap bawah tanah di Gimnasium Nafas Dalam, Li Mengqi. Akibat kasus perampokan bank, pasar gelap bawah tanah di bawah Li Mengqi terbongkar oleh polisi. Karena ia dituduh melakukan banyak pelanggaran, ia ditahan di pusat penahanan, menunggu persidangannya. Menurut pengakuan Li Mengqi, pasar gelap bawah tanahnya adalah salah satu yang terbesar di Kinsan. Jadi, barang curian tingkat tinggi apapun harus melalui dia. Lalu, apakah Li Mengqi tahu apapun tentang peninggalan budaya dari makam dinasti Ming?
Mengingat apa yang terjadi saat itu, ketika kasus Mianlin mencapai titik buntu, Zhao Yu telah mengunjungi para ahli di penjara. Melalui perkenalan penculik lainnya, mereka berhasil maju dalam penyelidikan kasus tersebut. Lalu, kali ini, bisakah kita mengulang kesuksesan serupa di sini? Ada pepatah yang mengatakan, batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles batu giok, yang berarti bahwa orang bijak memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan belajar dari kesalahan orang lain. Saya ingin tahu apakah Li Mengqi dapat memberi saya beberapa pembaruan atau ide baru. Namun, meskipun Zhao Yu tidak begitu mengenal seluk-beluk pasar gelap, ia tahu aturan dasar pasar gelap. Jika ia tiba-tiba datang untuk menginterogasi Li Mengqi, ia tidak akan membocorkannya begitu saja. Jadi, Zhao Yu perlu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah terlebih dahulu. Zhao Yu menghabiskan sepanjang pagi untuk menyiapkan informasi dan menghubungi staf di pusat penahanan. Jadi, sudah jam makan siang ketika dia tiba di pusat penahanan untuk menginterogasi Li Mengqi. Setelah dikurung di penjara, Li Mengqi bukan lagi bos wanita sombong seperti saat ia masih di gym napas dalam. Bahunya merosot dan ia tampak lesu. Cambang putihnya membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Seperti yang diduga, ketika Zhao Yu menjelaskan tujuan kunjungannya, lalu bertanya kemana orang-orang akan pergi untuk menjual atau memperdagangkan relik yang digali, Li Mengqi berpura-pura sangat bodoh. Dia kemudian mencoba mengalihkan masalah, mengatakan bahwa dia tidak suka membicarakan hal-hal yang suram. Namun, akhirnya dia mulai terbuka. Dia menjelaskan bahwa, sejak dia memulai pasar gelap bawah tanah, dia hampir tidak berkomunikasi dengan para perampok makam. Dia juga mengatakan bahwa para perampok makam itu sangat pintar. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa jenis-jenis peninggalan makam kuno yang mereka perdagangkan biasanya dijual ke luar kota. Apa yang dikatakan Li Mengqi adalah persis apa yang dikhawatirkan Zhao Yu. Meskipun, setelah kasus itu, Biro Kota menjalankan pengaturan lalu lintas untuk memeriksa kendaraan yang masuk dan keluar dengan ketat. Namun, perampok makam tingkat tinggi seperti itu biasanya memiliki jalur pengangkutan mereka sendiri. Hene, sekumpulan relik yang digali dari makam prefek mungkin telah meninggalkan Qinsan. Hentikan omong kosongmu, Kak. Zhao Yu tersenyum saat mengatakan ini. Lingkaran perdaganganmu adalah yang terbesar di Qinsan. Jadi meskipun kau tidak suka membicarakan hal-hal yang suram, sebagai pemain besar di pasar, kau pasti sudah mendengar sesuatu. Lihat, aku datang dengan tulus hari ini. Kau mendengar tentang kasus pembunuhan di makam, kan? Jika kau membantu polisi menemukan petunjuk baru, yang ada hanya keuntungan untukmu, bukan kerugian. Dia terus memohon bantuannya. Lihat, sebentar lagi, kau akan diadili. Kurasa kau sudah paham dengan hasil yang tak terelakkan dari akhir persidanganmu. Jadi, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan kembali setidaknya sedikit kehormatan. Jika kau melakukan perbuatan baik sekarang, itu mungkin bisa membantu mengurangi hukumanmu. Li Mengqi menatap tajam ke arah Zhao Yu. Jika bukan karenamu, apakah aku akan ada di sini sekarang? Kamu bilang kamu datang ke sini dengan tulus, tetapi dari apa yang kulihat, kamu hanya datang ke sini untuk dirimu sendiri. Hei, itu tidak adil. Kau tidak bisa mengatakannya seperti itu. Zhao Yu mengucapkan kata-kata yang membuatnya malu, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya merasa senang. Ini berarti Li Mengqi kemungkinan besar mengetahui sesuatu. Polisi, apa yang Anda inginkan dari saya? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak peduli dengan kasus pembunuhan di makam. Li Mengqi jelas mulai sedikit emosional. Kau bisa mengenalkanku pada beberapa ahli dalam menilai peninggalan budaya. Jika para perampok makam itu menjual barang-barang itu, mereka harus mencari beberapa ahli untuk menilainya, kan? Zhao Yu melanjutkan bicaranya, dan, selain pedagang gelap bawah tanahmu, siapa lagi yang cukup besar untuk menerima begitu banyak barang unik seperti itu? Hehe, Li Mengqi tersenyum dingin. Itu lelucon. Untuk mengurangi hukumanku, kau ingin aku mengkhianati orang-orangku dan rekan-rekanku yang bekerja di bidang yang sama. Perampok juga punya kode dan nilai. Bahkan jika aku dijatuhi hukuman seumur hidup, aku tidak akan mengkhianati siapapun seperti itu. Lagi pula, aku punya keluarga.
Jika aku menunjukkan mereka kepadamu, lalu bagaimana dengan keluargaku? Tanpa pikir panjang, Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan foto yang telah ia unggah di ponselnya kepada Li Mengqi. Di foto itu, ada seorang wanita muda yang cantik. Wanita muda itu adalah putri Li Mengqi. Kamu, dia melihat Zhao Yu memegang foto putrinya sambil berbicara, tiba-tiba menjadi marah. Dia membanting meja dan bertanya, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan panik, dengarkan aku. Zhao Yu tersenyum jahat. Putrimu kuliah di universitas di Amerika, jadi aku tahu biaya di sana sangat tinggi. Aku penasaran bagaimana dia mengatur biaya hidup dan biaya kuliahnya. Aku juga penasaran, apakah ada rekening bayangan atau semacamnya yang mendanai ini. Dia perlahan menghubungkan titik-titik itu untuknya. Oh, dan aku baru tahu kalau negara kita punya cara untuk membekukan rekening bank luar negeri milik tersangka manapun. Jadi, kalau mereka berhasil mengetahui bahwa sumber bantuan keuangan putrimu terkait denganmu dan segala tindakan ilegal. Cek. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Li Mengqi mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, jadi dengan cepat memohon, apa yang ingin kau ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya. Tapi tolong, jangan lakukan apapun pada putriku. Dia masih muda dan tinggal sendirian di negara asing. Jika dia kehilangan dukungan finansialnya, aku. Li Mengqi sudah menangis terseduh-seduh hanya dengan memikirkannya. Bab 375. Dua penilai lain yang saya sewa sama seperti saya, mereka datang ke sini. Kata Li Mengqi dengan nada kecewa. Tidak peduli organisasi kriminal atau perampok makam macam apa, mereka tidak bisa datang ke pusat penahanan dan meminta mereka untuk melakukan penilaian, bukan? Mengenai penilaian relik, Zhao Yu tidak punya banyak harapan karena kemungkinan besar para perampok makam masih memiliki dua ahli lama lainnya dari Biro Relik Budaya, dan mereka berdua benar-benar dapat membantu mereka dalam hal itu. Ditambah lagi, perampok makam yang lebih maju biasanya adalah penilai itu sendiri, dan beberapa bahkan lebih baik daripada para ahli. Jadi, dalam hal penilaian relik, Zhao Yu tidak punya banyak harapan. Kemudian, Zhao Yu mengalihkan fokusnya untuk menangani barang curian. Kak, jika para perampok makam menjual relik-relik itu di daerah setempat, kemana mereka akan pergi? Begitu dia mengangkat topik yang sensitif seperti itu, Li Mengqi terdiam lagi. Jika dia menjawab pertanyaan itu berarti dia harus mengkhianati teman-temannya. Kak, demi kehormatanku, aku jamin aku tidak akan mengkhianatimu. Ditambah lagi, jika aku mencari mereka, aku tidak akan menggunakan identitasku sebagai polisi, kan? Zhao Yu menghiburnya sambil menyentuh foto di ponselnya. Baiklah. Li Mengqi mendesah. Jalan Pasar Bunga, nomor 53, bunga semua bangsa. Pergi ke sana dan cari Tuan Li. Orang ini ahli dalam mengambil relik yang digali. Tidak ada yang lebih profesional daripada dia. Tunggu, Jalan Pasar Bunga. Pikir Zhao Yu. Mendengar nama itu, dia langsung teringat perkelahian tadi malam. Begitu cepat, satu lagi di Jalan Pasar Bunga. Nomor 53, bunga semua bangsa. Oh, namanya tidak tepat. Nama toko bunga ini tidak sama dengan Fat Sausage. Katakan saja bahwa kau adalah temanku. Tapi, sebaiknya kau menggunakan identitas pembeli. Li Mengqi berpikir dan berkata, jika Tuan Li tidak tahu apa-apa, itu berarti para perampok makam itu tidak akan menjualnya di Kinsan. Baiklah, Zhao Yu mengangguk sambil merenung. Sepertinya Jalan Pasar Bunga tidak sesederhana itu. Relik palsu dan membeli relik asli. Apakah ini benar-benar bisnis keluarga? Pikirnya. Saat interogasi dengan Li Mengqi berakhir, Zhao Yu ingin menyimpan ponselnya dan pergi, tetapi Li Mengqi tiba-tiba memohon, Pak Polisi, permisi. Bolehkah saya melihat ponsel Anda lagi? Saya sudah lama tidak bertemu putri saya. Melihat Li Mengqi sangat merindukan putrinya, Zhao Yu tidak dapat menolak. Ia memberikan ponselnya kepada putrinya. Li Mengqi segera mengambil ponselnya dan melihat foto putrinya dengan saksama. Air mata mengalir di matanya saat ia melihat foto itu. Zhao Yu menatap Li Mengqi dan berpikir cepat dalam benaknya, apalagi yang diketahui wanita ini. Relik, dia ahli dalam membeli relik.
Selain Tuan Li, apa lagi yang bisa dia ceritakan padaku? Li Mengki sudah berusia 50 tahun. Dia bisa dijatuhi hukuman seumur hidup hanya karena kasus pasar gelap. Dia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tapi, wanita ini telah menjalankan organisasi pasar gelap selama bertahun-tahun. Dia pernah mengalami masa-masa kejayaannya. Mungkin, tunggu, Qin San, pedagang gelap, selama bertahun-tahun. Lalu, tiba-tiba, sebuah ide aneh muncul di kepala Zhao Yu. Dia segera mengambil kembali ponselnya dan menemukan foto lain dari server internal. Foto itu tidak lain adalah foto mayat wanita berjaket Mandarin. Kak, lihatlah foto ini. Ini adalah kasus dari 18 tahun yang lalu. Zhao Yu memberikan foto itu kepada Li Mengki dan berkata, lihatlah kostum yang dikenakannya, itu adalah kostum kuno yang asli. Perhatikan baik-baik, apa yang dapat kamu pikirkan. Li Mengki tidak menyangka Zhao Yu akan menunjukkan mayat padanya, dan ekspresinya berubah total. Dia menatap foto itu dengan enggan. Dari desainnya, sepertinya ini dari dinasti Qing. Dan, Li Mengki mengerutkan alisnya dan berkata dengan ragu, pakaiannya terlihat sangat cerah. Seharusnya ini baru. Itu memang dari dinasti Qing, dan itu benar-benar kostum kuno, tapi itu bukan barang baru, jelas Zhao Yu. Tidak, bukan itu yang kumaksud, Mem, Li Mengki berkata dengan malu, bisakah kau mengambilkan kacamata untukku? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Baiklah, Zhao Yu segera meminta bantuan dari para penjaga. Pak Polisi, yang saya maksud dengan baru adalah belum pernah ada orang yang mengenakan pakaian ini sebelumnya. Dari apa yang saya lihat, kostum ini terlihat seperti benda pemakaman. Pemilik makam itu pasti istri orang kaya atau semacamnya, kata Li Mengki. Oh, kau cukup ahli dalam hal ini. Zhao Yu tiba-tiba menyadari, Kak, kau tampaknya cukup mengenal makam kuno. Apa yang kau katakan sebelumnya tentang hal itu menyedihkan, dan kau tidak akan mengambil relik yang digali adalah lelucon, kan? Ahem, di barisan kami, kamu bisa tahu sedikit tentang segalanya. Penjaga itu datang sambil membawa kacamata dan Li Mengki melihat lagi foto itu dengan saksama setelah memakainya. Petugas, saya samar-samar ingat ini. Ini yang terjadi saat mereka meningkatkan jembatan Sungai Qin beberapa tahun yang lalu, kan? Li Mengki bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak mengerti, mengapa kamu menunjukkan ini kepada saya? Mem, Zhao Yu sedang mencari alasan ketika Li Mengki tiba-tiba berkata, aneh sekali. Aku belum pernah memberitahu siapapun sebelumnya. Bagaimana kau bisa tahu? Hah, mendengar apa yang dikatakan Li Mengki, Zhao Yu terkejut. Apa? Apa maksudmu? Apakah Li Mengki ada hubungannya dengan mayat wanita dalam kotak kostum kuno? Pikirnya dalam hati. Hehe, Li Mengki tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Karena aku tidak mengatakan apa-apa saat itu, sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Sebenarnya, wanita yang meninggal di foto itu, aku pernah melihatnya sebelumnya. Hah, bajingan, apa? Apa yang terjadi? Pikir Zhao Yu tak percaya. Ia terkejut. Ia tidak mendapatkan heksagram, gen, hari itu. Bagaimana ia bisa tiba-tiba mengetahui sesuatu yang penting tentang kasus ini? Apakah kamu tahu siapa wanita ini? Zhao Yu bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, jawab Li Mengki serius. Aku hanya pernah melihatnya sekali. Hah, melihatnya? Zhao Yu bertanya dengan cepat, bagaimana kamu melihatnya? Karena sudah bertahun-tahun, aku akan memberitahumu saja. Li Mengki memegang ponsel Zhao Yu sambil berkata, aku mewarisi bisnis dari kakekku. Sekitar 20 tahun yang lalu, aku adalah asisten kakekku, membantunya mengurus masalah keuangan. Suatu ketika, di ruang belajar kakek saya melihat wanita ini, dan bukan hanya sekali. Kenang Li Mengki, dia adalah wanita dari selatan. Dia tampak begitu cantik sehingga saya tidak bisa melupakannya bahkan setelah melihatnya sekali saja. Oh, lalu, siapa dia? Apa yang dia lakukan? Tanya Zhao Yu. Menurutku dia seharusnya berkecimpung dalam bisnis yang sama dengan kita. Aku hanya menebak. Kakekku adalah orang yang sangat ketat, dan temperamennya juga cukup buruk,
jadi aku tidak berani bertanya. Li Mengki merenung. Kemudian, setelah 2-3 tahun, aku melihat berita di koran dan pengumuman pemerintah. Meskipun tubuhnya telah membusuk, aku dapat mengenali bahwa dia adalah wanita itu. Cek-cek, Zhao Yu mendengarkan dengan seksama. Seperti yang bisa dilihatnya, mayat wanita dalam kotak kostum kuno itu sangat rumit. Jangan mengeluh karena aku tidak melaporkannya lebih awal. Li Mengki berkata terus terang, apa yang kita lakukan tidak boleh diungkapkan. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah berurusan dengan polisi. Ditambah lagi, hubungan antara kakekku dan wanita itu tampaknya intim. Aku khawatir kematiannya ada hubungannya dengan kakekku. Jadi, semakin banyak alasan untuk tidak mengatakan apapun. Mengapa kasus ini tidak terpecahkan setelah bertahun-tahun? Li Mengki bertanya. Saya ingat kasus itu cukup berpengaruh. Desa itu mengundang banyak biksu untuk melakukan berbagai macam upacara juga. Pak Polisi, saya pikir kematian wanita itu pasti ada hubungannya dengan percintaan. Karena, wanita itu terlalu cantik. Saya sudah hidup lama, tapi saya belum pernah melihat orang secantik itu. Apakah ini terkait dengan percintaan? Apakah ini kejahatan karena nafsu? Zhao Yu bertanya-tanya. Dan saya ingat satu detail lagi. Saya tidak yakin apakah itu akan membantu atau tidak. Li Mengki melanjutkan, dulu ketika kakek saya berbicara dengan wanita itu, dia selalu menyebut kata, GG. Saya kemudian menyadari bahwa, GG, adalah nama wanita itu. Itu seharusnya merupakan sebutan sayang, nama panggilan atau semacamnya. GG, Zhao Yu mengernyitkan alisnya lebih erat. Jadi, untuk acara itu, Li Mengki mendesah, mereka membunuhnya dan memaksanya mengenakan jaket Mandarin dari dinasti Qing. Jika bukan karena asmara, maka aku tidak tahu untuk apa. Bab 376. Menjelang siang, hujan akhirnya berhenti. Matahari yang sudah lama tidak bersinar, menampakkan wajahnya yang berseri-seri dan membawa kehangatan ke kota setelah hujan lebat. Namun, musim panas tetaplah musim panas. Matahari baru saja terbit beberapa saat, ketika suhu berubah. Kehangatan yang menyenangkan berubah menjadi panas dan lembab yang hampir tak tertahankan. Zhao Yu sedang menikmati makan siangnya di sebuah kedai mie, yang sudah menyalakan AC-nya. Ia duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air hujan di dahan-dahan pohon di luar. Ia tenggelam dalam pikirannya mengenai kasus yang rumit itu. Apa yang dikatakan Li Mengki telah memberinya beberapa petunjuk tentang mayat wanita dalam kotak kostum kuno. Itu membuat kasus lama yang telah dikesampingkan selama bertahun-tahun tampaknya hampir dapat dilacak. Namun, pada saat yang sama, apa yang dikatakan Li Mengki juga telah mengungkap lapisan misteri lain dan hal-hal yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. Zhao Yu telah melihat catatan mayat wanita dalam kotak kostum kuno. Menurut catatan itu, wanita itu meninggal karena mati lemas. Orang akan berasumsi bahwa dia telah dicekik sampai mati oleh seseorang. Namun, laporan otopsi dengan jelas menyatakan bahwa wanita itu tidak memiliki tanda-tanda kekerasan. Dari mana wanita dengan julukan, GG, ini berasal? Apakah dia benar-benar terbunuh karena masalah hubungan? Dan jika wanita itu bekerja di bidang yang sama dengan Li Mengki, apakah dia juga bisa menjadi penjual peninggalan budaya? Selain itu, kostum kuno yang dikenakannya, apakah itu dari koleksinya sendiri? Sayangnya, kakek Li Mengki telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Li Mengki berusaha sekuat tenaga, tetapi dia hanya dapat mengingat beberapa orang yang mungkin mengenal GG. Dan bahkan orang-orang yang dia ingat itu hanya dikenalnya dengan nama panggilan atau telah meninggal dunia. Namun, masih ada secercah harapan yang dipegang teguh Zhao Yu. Ia meninggalkan pusat penahanan dan segera memberitahu Liang Huan dan Zhang Jingfeng tentang petunjuk yang ia peroleh, sehingga mereka berdua dapat menyelidiki lebih lanjut masalah tersebut. Tentu saja, selain memberitahu mereka tentang hasil penyelidikannya, Zhao Yu meminta Zhang Jingfeng untuk memeriksa Tuan Li. Seperti kata pepatah, mengetahui kekuatan diri sendiri dan kekuatan musuh adalah jalan pasti menuju kemenangan. Sebelum dia mengambil tindakan, Zhao Yu tentu harus mengetahui latar belakang pihak lain. Zhang Jingfeng adalah seorang ahli dalam mencari orang. Zhao Yu baru saja menghabiskan setengah waktu makan siangnya,
ketika informasi yang diminta tentang Tuan Li telah terkirim ke ponselnya. Menurut informasi, nama samaran Tuan Li adalah Li Xiuseng, yang juga terdaftar sebagai pedagang bunga. Jadi, di permukaan, ia adalah pengusaha yang sah. Namun, secara tidak biasa, aset atas namanya berjumlah lebih dari 2 miliar, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya, dan rumah-rumah yang menakjubkan. Sulit dibayangkan bagaimana seseorang yang mengelola toko bunga dapat secara sah memperoleh uang sebanyak itu. Kemudian, Zhao Yu mulai berpikir serius. Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang kasus makam kuno dari Tuan Li? Apakah aku harus berpura-pura, seperti pertarungan agen rahasia? Haruskah aku berpura-pura menjadi orang kaya untuk membeli peninggalan budaya, lalu menggunakannya sebagai alasan untuk mendekatinya? Atau mungkin aku bisa berpura-pura menjadi perampok, lalu menyamar dan memaksanya untuk menceritakan semuanya padaku, sambil aku mengarahkan pistol ke kepalanya. Aku juga bisa melakukan hal-hal yang sederhana dan hanya menyelinap ke toko bunganya untuk menyelidiki secara rahasia. Dan, ada kamera tak terlihat lain di bilah perangkat saya. Mengapa tidak mengawasinya saja untuk sementara waktu? Tapi, dari pelajaran yang didapatnya malam sebelumnya, Zhao Yu merasa bahwa metode investigasi manapun yang dipilihnya, akan lebih baik untuk pergi ke kantor polisi untuk mengambil senjata. Jika dia membawa senjata malam sebelumnya, tidak akan ada banyak masalah. Ditambah lagi, setelah pertempuran malam sebelumnya, dia merasa kelelahan. Jika dia harus bertarung lagi dengan pasukan Tuan Li, staminanya mungkin cukup. Jadi, setelah makan, Zhao Yu segera kembali ke kantor polisi. Tentu saja, sebelum mengambil pistol, ia harus kembali ke kantor untuk melapor dan meminta informasi terkini mengenai perkembangan kasus pembunuhan di makam. Pada akhirnya, kasusnya tetap sama. Miao Ying telah mengirim tim untuk menyelidiki berbagai petunjuk, tetapi tidak ada yang mendapatkan hasil, termasuk insiden pasar bunga Zhao Yu. Mereka tampaknya terlalu cepat bersukacita. Saat itu, Miao Ying sedang pergi makan siang. Zhao Yaohui memberitahu Zhao Yu bahwa Kapten Miao telah menanyakan situasi tim investigasi Biro Kota melalui koneksinya. Tim investigasi Biro Kota rupanya telah mengunjungi sejumlah besar teman dan keluarga dari 3 ahli yang hilang, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka lakukan saat itu. Mereka juga mendengar dari keluarga mereka bahwa ketiga ahli itu sangat bersahabat. Bahkan, konon mereka pernah pergi jauh ke dalam hutan untuk melakukan banyak inspeksi bersama di masa muda mereka. Mereka bahkan pernah mengalami banjir bandang dan hampir kehilangan nyawa. Sejak saat itu, mereka bertiga selalu bersama dan menjadi sahabat seumur hidup. Miao Ying kemudian menduga bahwa, di antara ketiga ahli lama itu, mungkin ada satu yang mendapat masalah besar, mungkin menyebabkan 2 orang lainnya membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Namun, belum ada yang benar-benar tahu. Meskipun tidak banyak kemajuan dalam kasus tersebut, papan tulis yang sama kini berdiri di kantor itu lagi. Dari setiap saluran, informasi tentang kasus makam kuno telah ditambahkan oleh berbagai detektif polisi. Sebenarnya setelah beberapa kali direformasi, ada ruang analisis kasus yang didesain khusus dengan fungsi yang lengkap, tetapi para detektif polisi sudah membentuk kebiasaan dan rutinitas. Oleh karena itu, mereka lebih suka membahas kasus di sekitar papan tulis di kantor. Karena Zhao Yu memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, dia tidak dapat membaca informasi secara rinci saat dia datang ke meja Zhang Jingfeng. Dia meminta Zhang Jingfeng untuk membantunya memeriksa lokasi pasti Tuan Li dari Jalan Pasar Bunga. Jika dia tidak ada di toko bunganya, Zhao Yu akan membuang-buang waktunya untuk pergi ke sana. Tidak mungkin. Kenapa bisa begitu? Zhang Jingfeng tercengang saat dia memeriksa lokasi ponsel Tuan Li, karena Tuan Li muncul di sana, di kantor polisi Rongyang mereka sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa dia ada di kantor polisi? Zhao Yu juga merasa ini aneh. Zhang Jingfeng mengetik di keyboardnya untuk segera menemukan lokasi persisnya. Dia baru saja keluar dari Departemen Investigasi Ekonomi. Aku akan bertanya, tunggu sebentar. Zhang Jingfeng segera menelepon. Ia kemudian mengetahui bahwa Tuan Li Xiuseng ada di sana untuk menyelamatkan keponakannya. Ketika Zhang Jingfeng menanyakan nama dan situasi keponakannya,
dia pun mengerti. Keponakan Liu Xiuzeng sebenarnya adalah Li Xiaowei, dan Li Xiaowei adalah Fat Sausage. Paman kedua, Zhang Jingfeng akhirnya mengerti. Li Xiuzeng adalah paman kedua Li Xiaowei. Ayah Li Xiaowei meninggal dunia, jadi paman keduanya ada di sini untuk menyelamatkan keponakannya. Departemen Investigasi Ekonomi juga memberitahu Zhang Jingfeng bahwa, karena Fat Sausage banyak terlibat dalam kasus yang sedang berlangsung, ia tidak dapat dibebaskan dengan jaminan untuk sementara. Jadi orang tersebut pergi tanpa dapat melakukan apapun. Itu menarik, Zhao Yu merenungkannya dengan serius. Siapa yang tahu bahwa Fat Sausage dan Li Xiuzeng memiliki hubungan darah? Paman kedua berurusan dengan peninggalan budaya asli, sementara keponakannya membuat barang palsu. Itu seperti bisnis rantai keluarga yang sempurna. Siapa yang tahu apakah Li Xiuzeng punya keponakan laki-laki atau perempuan lain? Mungkin, di pasar bunga, ada lebih banyak perdagangan gelap yang terjadi. Jika begitu, saya akan menemui mereka. Kemudian, Zhao Yu segera memberitahu Zhang Jingfeng untuk mengirimkan lokasi persisnya kepadanya. Ia kemudian pergi ke gudang amunisi untuk mengambil senjata. Setelah itu, ia mengendarai mobil polisi untuk mengejar Li Xiuzeng. Bab 377. Menurut GPS ponsel Li Xiuzeng, Zhao Yu segera menyusulnya. Meskipun Li sangat kaya, dia tidak suka menonjolkan diri dan hanya datang ke kantor polisi dengan becak elektronik. Zhao Yu membuntutinya dan mendapati bahwa Li tinggal cukup lama di sebuah toko kecil dekat jalan pasar bunga. Ketika meninggalkan toko kecil itu, dia membawa sebuah kotak di tangannya. Dia menaruh kotak itu di becak dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, dia naik ke becaknya dan melaju menuju kawasan perumahan di belakang jalan pasar bunga. Deretan perumahan itu adalah kumpulan bungalow paling awal di Kinsan. Karena dekat dengan pusat kota, harganya sudah melambung tinggi. Zhao Yu mengikuti Li Xiuzeng, dan dengan cepat dia melihatnya masuk ke salah satu halaman bungalow. Gerbang bungalow itu benar-benar bagus. Setelah Li Xiuzeng masuk, gerbang itu tertutup rapat secara otomatis, dan itu seperti tirai jendela yang tidak memiliki celah. Jadi, Zhao Yu tidak bisa melihat apapun dari luar. Zhao Yu mengangkat kepalanya, tetapi dia hanya bisa melihat Li Xiuzeng sedang mengutak-atik sesuatu di halaman, dan dia tampak seperti sedang terburu-buru. Agar bisa melihat lebih jelas, Zhao Yu ingin keluar dari mobil. Namun sebelum dia membuka pintu, dia melihat dua kamera pengintai di pilar gerbang, dan kamera itu menutupi seluruh area dari gerbang hingga dinding, tanpa ada titik buta. Jika Zhao Yu berjalan ke sana, kemungkinan besar dia akan diperhatikan oleh pria itu. Baiklah, Zhao Yu berpikir dalam hati, jika seperti ini, lebih baik aku menyia-nyiakannya sekali lagi. Dia dengan cepat mengetuk perangkat fluoroskopi tak terlihat dalam benaknya. Dia kemudian dapat melihat melalui gerbang dan melihat apa yang terjadi di dalam. Meskipun gambarnya tidak jelas, dari siluetnya, Zhao Yu dapat mengetahui bahwa Li Xiuzeng sedang memindahkan sesuatu dengan seorang wanita gemuk. Di depan mereka, di samping sepeda roda 3, ada mobil lain. Pada perangkat fluoroskopi, ada banyak bercak piksel, dan Zhao Yu tidak dapat melihat merek mobil tersebut. Namun menurut pemahamannya tentang mobil, dia yakin bahwa itu adalah BMW mewah. Wanita itu memasukkan banyak barang ke dalam bagasi BMW. Ketika Li Xiuzeng hendak memasukkan kotak lain ke bagasi, hampir tidak ada ruang tersisa. Tanpa daya, Li Xiuzeng tidak punya pilihan selain meletakkan kotak itu di jok belakang. Kemudian, mereka berdua tampak bertengkar hebat tentang sesuatu, seolah-olah mereka sedang terburu-buru. Pada akhirnya, wanita itu melambaikan tangannya dan kembali ke rumah. Li Xiuzeng membuka pintu mobil dan masuk ke dalam BMW. Yo, Zhao Yu berpikir cepat. Berdasarkan beberapa gerakan mereka, dia bisa mengatakan sesuatu. Zhao Yu mendapat ide dan dengan cepat membuka pintu mobilnya dan berlari menghampiri. Tepat ketika Zhao Yu berlari ke pintu masuk bungalow, Li Xiuzeng kebetulan membuka gerbang. Sepertinya dia hanya ingin meninggalkan rumah dengan BMW-nya. Dia sudah menyalakan mesin mobil. Ketika Zhao Yu melihat, dia dengan cepat berlari melewati gerbang depan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kepada Li Xiuzeng seolah-olah mereka saling kenal.
Li Xiuseng ingin menginjak pedal gas dan keluar, tetapi dia terkejut ketika melihat seseorang tiba-tiba masuk. Dia langsung menginjak rem. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang BMW. Wow, Tuan Li benar-benar pria yang luar biasa. Ini BMW 730. Hehehe, kaya sekali, seru Zhao Yu saat masuk ke dalam mobil. Li Xiuseng tercengang, dan dia langsung berteriak, "Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu? Aduh, saya lupa memperkenalkan diri, Tuan Li. Senang bertemu dengan Anda," kata Zhao Yu dengan sopan sambil menunjukkan lencananya. Ah, Liu Xiuseng terkejut. Wajahnya pucat saat dia bertanya, "Polisi. Kamu sangat gugup. Apa yang terjadi? Apakah kamu melakukan sesuatu yang ilegal, dan sekarang kamu merasa tidak enak?" Zhao Yu tersenyum dan menekan pistol di sakunya dengan tangan kanannya karena dia takut Liu Xiuseng akan melakukan gerakan aneh. Tidak ada apa-apa, Pak Polisi. Pak Polisi, apa yang bisa saya bantu?" Li Xiuseng tergagap sampai-sampai Zhao Yu menduga bahwa dia mengalami gangguan bicara. Hahaha, Zhao Yu tertawa. "Tuan Li, lihat ekspresimu yang ketakutan. Ayo kita mulai. Kudengar kau adalah seorang penilai ahli yang terkenal, dan aku butuh bantuanmu." Siapa yang mengatakan itu? Bagaimana aku bisa tahu? Li Xiuseng mengerutkan alisnya sambil menatap Zhao Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ingin tahu dari mana asal kata-kata Zhao Yu. "Hanya beberapa pertanyaan. Setelah kau membantuku, aku akan segera pergi." Zhao Yu menghiburnya. "Tahukah kau bahwa mereka menemukan makam prefek dari dinasti Ming di Yunyang beberapa hari yang lalu? Ada mayat di dalam makam itu. Aku detektif yang menangani kasus ini. Karena ada beberapa hal tentang relik itu yang tidak dapat kami pahami, aku di sini untuk meminta bantuanmu." Makam prefek. Li Xiuseng kebingungan, tetapi ketika Zhao Yu mengungkapkan tujuan kunjungannya, Li Xiuseng perlahan menjadi tenang dan bertanya, "Saya bukan seorang arkeolog. Apa yang bisa saya bantu?" "Para perampok makam mengambil relik di makam. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika para perampok makam menjual barang rampasan mereka di Kinsan, siapa yang akan mereka cari? Koneksi Anda kuat, dapatkah Anda memberitahu saya?" Hah? Li Xiuseng kemudian mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, dan langsung berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Petugas, apa maksudmu? Bagaimana aku bisa tahu di mana para perampok makam akan menjual barang rampasan mereka? Aku hanya seorang penjual bunga. Kau bertanya pada orang yang salah." Oh, kalau begitu, Zhao Yu cemberut dan sebuah ide jahat muncul di benaknya. Dia segera mengambil kotak di kursi belakang dan bertanya, "Hah? Tuan Li, apa ini?" Kemudian, sebelum Tuan Li sempat menolak, Zhao Yu langsung membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat vas porselen yang dibungkus plastik gelembung. "Hei, kau, jangan bergerak." Liu Xiuseng panik dan menghentikannya. Namun, mengapa Zhao Yu mau mendengarkannya? Ia mengeluarkan vas itu. Vas itu memiliki pola garis-garis merah, tetapi ada retakan di dekat mulut vas, dan tampaknya vas itu sudah cukup tua. "Apa ini? Apakah ini sangat mahal?" Zhao Yu pura-pura bertanya. Dia tahu bahwa Li Xiuseng berurusan dengan relik, dan bahwa ini adalah sesuatu yang diambil dari toko kecil yang tersembunyi. Jadi, harganya pasti mahal sekali. Li Xiuseng mulai menentang dirinya sendiri. Dia berkata dengan susah payah, "Harganya cukup mahal. Itu adalah barang bermutu tinggi yang seharusnya dikirim bersama bunga-bungaku. Vas itu dipesan khusus oleh seorang pelangganku yang kaya." Oh. Zhao Yu mengangguk. Dia sudah mengetuk Invisible Analyzer yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Alat itu dapat membantu mengidentifikasi informasi suatu barang secara akurat. Penggunaan yang paling tepat adalah untuk mengevaluasi barang-barang berharga. Setelah diaktifkan, alat analisis itu dengan cepat memberikan jawaban, vas enamel ungu dari Tungku Jun dari dinasti Ming. Ada jejak perekat, harta peninggalan yang berharga. Meskipun alat analisis itu tidak menunjukkan harga, Zhao Yu sangat menyadari frasa Tungku Jun. Ada pepatah, porselen Jun lebih baik daripada kekayaan. Porselen di depan matanya pecah tetapi itu pasti asli, dan itu dari dinasti Ming.
Zhao Yu tahu bahwa harganya tidak murah. Jika itu adalah harta karun, Zhao Yu dapat dengan mudah menilai bahwa Li Xiuseng berbohong. Dan dia tidak berani mengungkapkan harga harta karun itu menandakan bahwa dia bersalah. Zhao Yu tertawa. Tuan Li, pot Anda terlalu indah, dan saya sangat menyukainya. Mengapa Anda tidak memberi saya harga dan menjualnya kepada saya? Hah, apa? Butiran keringat mengalir di wajah Li Xiuseng. Bab 378. Ini tidak boleh terjadi. Li Xiuseng panik, seraya menolak dengan senyum tersungging di wajahnya. Petugas polisi, jangan bercanda. Ini seharusnya dikirim bersama bunga, dan ini bahkan tidak berharga. Bagaimana kalau aku membawamu ke toko bungaku dan kita bisa melihatnya? Pot bunga di sana jauh lebih bagus dari ini. Aku akan memberimu beberapa pot bunga juga, oke? Omong kosong. Mata Zhao Yu menjadi dingin dan dia berpikir dalam hati. Malam sebelumnya, keponakanmu, si sosis gendut, mengambil 3 juta dariku. Akhirnya aku menemukan kesempatan untuk memerasnya sebagai balas dendam, jadi kamu, sebagai paman keduanya, seharusnya lebih murah hati dalam membantu membayar utang keluarga. Kemudian, Zhao Yu tersenyum licik, sambil berkata sambil tersenyum, wahaha, Tuan Li, beri aku harga. Aku sangat menyukainya. Katakan kepada pelangganmu bahwa aku bersedia memberi harga 2 kali lipat. Katakan padanya untuk menyerahkan ini padaku. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa. Kita berdagang di sini, jadi kita perlu membangun kredibilitas, oke? Li Xiuseng menasihati, ini benar-benar sudah dipesan. Tapi jangan khawatir, jika kamu benar-benar menyukainya, tunggu saja 2 hari lagi, lalu aku akan memberimu 1 lagi. Pikiran Zhao Yu dipenuhi berbagai pikiran. Tentu saja, 2 hari lagi. Sementara itu, kau bisa meminta keponakanmu untuk membuatkanku barang palsu yang bentuknya persis sama. Hahaha, oke. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memasukkan vas itu kembali ke dalam kotak dengan hati-hati, lalu berkata pada Li Xiuseng, karena Tuan Li tidak mau menjualnya hari ini, lupakan saja. Aku melihat kamu punya banyak kotak lain di bagasimu tadi, jadi pasti ada sesuatu yang lebih bagus di belakang. Kalau begitu, biar aku yang memilih. Kemudian, Zhao Yu berpura-pura keluar dari mobil. Li Xiuseng tercengang. Bagasinya penuh dengan peninggalan budaya. Jika Zhao Yu sampai mengutak-atiknya, bisnis ilegalnya akan terbongkar dan hancur. Jangan, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Li Xiuseng memberi isyarat dengan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, Pak Polisi, dengarkan saya bisa menjual vas ini, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini benar-benar bukan barang murah. Semua stok saya setidaknya 150.000, jadi saya. Apa yang sebenarnya dilakukan Li Xiuseng adalah mencoba membuat Zhao Yu mundur dengan menggunakan harga yang tinggi. Namun Zhao Yu menggertak dan tidak terpengaruh oleh jumlah tersebut. Dia mengangguk dan berkata, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan uang. Karena itu, aku akan membayarmu 200.000. Cepat, berikan ponselmu. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Hah, Li Xiuseng tercengang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa polisi itu tidak akan memainkan permainan kecilnya dengan baik. Kenapa, kau tidak benar-benar menjual, kan? Zhao Yu memancing dan mengancamnya. Dia sengaja menunjukkan senjatanya, sambil menarik gagang pintu. Kurasa aku akan melihat apa yang terjadi di bagasimu. Seharusnya ada pilihan yang lebih baik di sana. Baiklah, lakukan sesukamu. Aku akan menjualnya. Li Xiuseng menggertakkan giginya. Saat itu juga, dia membenci Zhao Yu yang rakus ini. Begitulah. Zhao Yu kembali ke mobilnya dengan puas. Kemudian, melalui teleponnya, ia mentransfer 200.000 kepada Li Xiuseng. Ketika dia mentransfer uang, Li Xiuseng tampak seperti bumi hangus, wajahnya pucat pasi. Awalnya, dia mengira Zhao Yu akan pergi setelah menipunya. Namun, setelah dia mentransfer uang, Zhao Yu duduk dengan posisi yang lebih nyaman dan duduk, lalu berkata kepada Tuan Li, sekarang saya tahu bagaimana Anda menjadi kaya. Hanya dalam waktu sesingkat ini, Anda telah menghasilkan 50.000 dari saya.
Pengusaha seperti Anda sangat licik. Hehe. Kalimat ini membuat Li Xiuseng benar-benar kehilangan kata-kata. Siapa yang untung dan siapa yang rugi dalam kenyataan? Yah, mereka berdua sangat menyadari fakta itu. Baiklah, aku akan membiarkanmu menghasilkan uang, tapi hanya sedikit uang. Zhao Yu tersenyum licik. Setelah itu, kita akhirnya bisa mulai bekerja, kan? Li Xiuseng merasa gugup dan jengkel. Pak Polisi, itu sudah keterlaluan. Apalagi yang harus kita bicarakan? Kau pelupa sekali. Perampok makam, pencurian makam prefek. Zhao Yu berkata dengan tidak sopan, mari kita perjelas. Ceritakan semua yang kau tahu. Jangan khawatir. Aku orang yang berprinsip. Aku hanya ingin menyelesaikan kasus ini sekarang, jadi aku tidak akan merepotkanmu dengan urusan sampinganmu sendiri. Pak Polisi, saya dituduh secara keliru. Bagaimana saya bisa tahu tentang itu? Dari siapa Anda mendengar ini? Li Xiuseng tampak polos saat berbicara. Ya, saya memang tahu sedikit tentang peninggalan kuno, karena beberapa teman dekat saya sering menunjukkan barang-barang mereka dan semacamnya. Namun, perampok makam dan bajingan semacam itu, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah, baiklah. Zhao Yu melambaikan tangan dan berkata, Tuan Li, meskipun saya seorang polisi, saya berbeda dari polisi lainnya. Pikirkanlah, mengapa saya harus duduk di mobil Anda? Li Xiuseng tidak bodoh. Dari apa yang dikatakan Zhao Yu, dia tahu bahwa dia sudah siap. Biar ku beritahu, kata Zhao Yu. Aku hanya menebak dengan keberuntungan. Tidak ada bukti. Apakah tebakanku benar atau tidak? Harap bersabar. Kurasa kau punya lingkaran perdagangan yang besar, jadi pertama-tama, kau pasti punya gudang penyimpanan yang aman, kan? Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan. Tentu saja, Anda juga tidak akan melakukannya di rumah Anda, karena polisi akan datang dan memeriksa di sana, bukan? Jadi, Tuan Li, di mana gudang Anda? Ketika Zhao Yu berbicara, Li Xiuseng tercengang. Apa yang dikatakan Zhao Yu mengusik perhatiannya yang paling dalam. Oh, kau tidak tahu. Zhao Yu tersenyum jahat, memperhatikannya menggeliat. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu. Kemarin, ketika aku menginterogasi keponakanmu, aku menyadari bahwa bocah gendut itu tidak terlalu pendiam. Dia akan membocorkan segalanya. Untungnya, aku tidak menginterogasinya terlalu teliti. Saat itu, kami lebih banyak menginterogasinya tentang barang palsu. Hehe, kalau aku kembali dan mengalihkan fokus ke kamu, paman keduanya. Apa yang diucapkan Zhao Yu penuh dengan ambiguitas, namun di telinga Li Xiuseng, ancaman yang terungkap itu sangat jelas. Li Xiuseng tiba-tiba merasa seperti sedang membawa batu besar seberat 500 pon. Keringat dingin membasahi wajahnya seperti air hujan. Oh, Zhao Yu sedang terburu-buru, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan taktik pembunuh terakhir. Oh, dan seperti yang kupahami, Fat Sausage tidak tahu di mana gudangmu berada. Hehe, lupakan saja. Itu lancang sekali. Aku harus pergi sekarang. Kemudian, Zhao Yu membawa kotak berisi vas dan membuka pintu untuk pergi. Jangan, pelan-pelan saja, Pak Polisi. Tolong tunggu sebentar. Li Xiuseng ketakutan setengah mati dan segera menghentikan Zhao Yu. Ia berkata, kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan pelan-pelan saja. Baiklah. Zhao Yu menunjuk arlojinya dan berkata, biarkan aku tegaskan ini lagi. Satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah kasus pembunuhan di makam. Mengenai barang-barangmu, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku hanya bisa menjamin bahwa aku akan berusaha untuk tidak membeli vas darimu di masa depan jika kau membantuku dalam kasus ini. Mendengar itu, Liu Xiuseng hampir lumpuh. Zhao Yu menghasilkan beberapa juta hanya dari satu vasnya, dan kecuali dia membantunya dalam kasus itu, Zhao Yu mungkin akan kembali dan membeli lebih banyak. Bukankah itu sama saja dengan merenggut nyawanya? Petugas polisi, aku harus jujur. Li Xiuseng berkata dengan susah payah, aku berani bertaruh dengan keberuntungan dan nyawaku untuk memastikan bahwa aku sama sekali tidak terkait dengan kasus pembunuhan di makam. Sampai sekarang,
Aku belum mendengar apapun tentang peninggalan budaya makam prefek, dan tidak ada seorang pun yang menghubungiku untuk menilai apapun. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Zhao Yu mengerti bahwa penilaian yang dikatakan Li Xiuseng hanyalah kedok. Itu seharusnya membeli. Fiuh. Zhao Yu menghela napas lega dan menatap mata Liu Xiuseng dengan saksama. Ia ingin melihat apakah Li Xiuseng berbohong. Pada saat yang sama, Zhao Yu juga menyesal telah menggunakan detektor kebohongan pada Fat Sausage. Pak Polisi, saya janji. Li Xiuseng mengangkat tangannya dan berkata, seolah-olah dia sedang bersumpah, begitu ada berita tentang peninggalan budaya dari makam prefek, saya akan segera melapor kepada Anda. Apakah itu cukup? Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selain itu, kamu harus jujur padaku tentang kasus pembunuhan makam kuno itu. Apa pendapatmu? Menurutmu, siapa di antara teman-temanmu yang memiliki kemampuan seperti itu untuk melakukan tindakan seperti itu? Bab 379. Itu jelas bukan dilakukan oleh penduduk lokal di Qinsan. Li Xiuseng menjawab Zhao Yu dengan sangat yakin. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah mengungkapkan pengetahuannya tentang bisnis itu, dan wajahnya menjadi canggung. Kenapa? Zhao Yu bertanya cepat. Qinsan kita adalah kota berusia 1000 tahun. Pasti ada banyak perampok makam di sini, kan? Tidak? Itu, Liu Xiuseng mendesah, lalu berkata, mempertaruhkan segalanya, tidak ada yang perlu disembunyikan darimu. Jika orang lokal yang menyentuh makam prefek, aku pasti sudah mendengar kabar tentangnya. Tapi aku sudah bertanya-tanya dan tidak ada yang mengakuinya. Jadi, dari apa yang kulihat, perampok makam itu pasti dari tempat lain. Cek-cek, Zhao Yu berkata dengan simpatik. Kalau begitu, relik itu bisa dikirim ke tempat lain untuk dijual. Ini, cukup sulit untuk dikatakan. Li Xiuseng berkata lagi, bahkan jika mereka berasal dari tempat lain, mereka tidak akan dapat mengambil sejumlah besar relik di bawah pengawasanku. Lagi pula tanpa aku diberitahu. Yo, Zhao Yu menatap Li Xiuseng dengan saksama. Ia mengenakan pakaian kasual ala Mandarin, dengan alis yang terentang di wajahnya yang persegi. Meskipun ia sedikit lebih tua, warna kulitnya bagus, dan ia tampak energik. Sepertinya Li Mengqi benar, Li Xiuseng jelas bukan orang biasa. Sepertinya aku menemukan orang yang tepat. Zhao Yu menyingsingkan lengan bajunya dan mendesaknya, katakan padaku, di mana mereka menyembunyikan relik itu. Dan apakah orang-orang itu profesional? Dari mana mereka kemungkinan besar berasal? Dan, mengapa mereka membunuh orang itu dan memasukkannya ke dalam peti mati? Hah, peti mati? Tidak mungkin. Kali ini, Li Xiuseng terkejut dan berkata, petugas, jangan buru-buru, dia memikirkannya dengan serius dan menjawab, kenapa tidak, aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus membawaku ke tempat kejadian perkara. Dan kamu harus menceritakan seluruh proses kasus pembunuhan itu. Kemudian, aku akan melihat apa yang bisa kupahami dari sana. Ide bagus. Zhao Yu gembira. Kadang, untuk memecahkan kasus seperti itu, daripada meminta bantuan dari ahli resmi, mengapa tidak meminta bantuan penjahat berpengalaman? Pikir Zhao Yu gembira. Li Xiuseng seperti tokoh penting bagi makam dan relik kuno. Dia tidak hanya mengerti pasar, tetapi juga memiliki wawasan tentang profesinya. Jika dia mau membantuku, itu akan sangat bagus. Tetapi, melihat Zhao Yu menganggukkan kepalanya, Li Xiuseng membungkuk sedikit dengan kedua tangan terlipat di depannya. Petugas, jangan menarik kembali kata-katamu. Benda di tanganmu, aku bisa memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Tetapi jika kau memecahkan kasusnya, aku harap kau tidak menarik kembali kata-katamu. Di masa depan, tentu saja itu bukan masalah. Zhao Yu mengangguk dan berkata, makin banyak musuh, makin banyak masalah. Bisa berteman dengan Tuan Li, aku sangat senang melakukannya. Hehehe, Zhao Yu menepuk-nepuk harta karun di tangannya dengan gembira. Baiklah, kalau begitu, Li Xiuseng menunjuk ke arah mobilnya, dan dia menunjuk ke arah mobil Zhao Yu. Zhao Yu tahu bahwa ada stok di mobil Li Xiuseng, jadi dia tidak bisa mengendarai BMW ke Yunyang untuk melihat makam kuno itu sekarang.
Zhao Yu keluar dari mobil dan berkata, "Ayo, mobilku ada di luar. Kita akan naik mobilku." Li Xiuseng kemudian memanggil istrinya dan berbicara dengannya tentang sesuatu lagi. Ia kemudian duduk di kursi penumpang mobil Zhao Yu, dan mereka berangkat menuju Kabupaten Yunyang. Dalam perjalanan, Zhao Yu berbasa-basi dan mengobrol dengan Li Xiuseng. Namun, pria itu adalah rubah tua. Ia berkirim pesan dengan santai tanpa mengakui bahwa ia sendiri adalah kepala organisasi profesional yang menangani relik curian. Agar tidak melewatkan satu detail pun, Zhao Yu bahkan menunjukkan foto mayat wanita dengan pakaian kuno kepada Li Xiuseng selama percakapan, dan bertanya apakah ia mengenal wanita dengan nama panggilan, Gege. Li Xiuseng berkata bahwa dia tidak tahu, tetapi melalui foto-foto itu, dia dapat melihat sekilas bahwa itu adalah mayat wanita berbusana kuno yang terjadi selama renovasi jembatan Sungai Qin. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kejadian itu telah menimbulkan kehebohan besar di kota Qinsan saat itu. Jaket berlengan Mandarin bersulam. Li Xiuseng menunjuk kostum yang dikenakan mayat wanita itu. Itu adalah kostum wanita Han dari tahun-tahun terakhir dinasti Ming. Kostum itu disulam dengan bunga merah, dan seharusnya dipakai saat seorang gadis menikah. Hebat, hebat, pikir Zhao Yu. Ia mengangguk pelan. Sepertinya Li Xiuseng adalah seorang ahli. Ia dapat menganalisis seperti seorang ahli tanpa melihat barang aslinya. Petugas polisi, mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Li Xiuseng bingung. Ini adalah kasus dari 18 tahun yang lalu. Apakah Anda sedang menyelidiki kasus itu sekarang? Bagaimana Anda bisa menyelidikinya? Saya tidak punya pilihan lain, Zhao Yu berbohong. Mengapa saya begitu tidak beruntung? Saya bertanggung jawab atas semua kasus yang berkaitan dengan makam dan relik kuno. Apa? Tidak mungkin. Ada detektif yang bertanggung jawab atas relik juga. Li Xiuseng tidak dapat mempercayainya. Tidak, kau tidak mengerti, kata Zhao Yu. Selama tidak ada yang meninggal, makam dan relik kuno menjadi milik Departemen Perlindungan Relik Budaya, tetapi begitu seseorang meninggal, itu berbeda. Maka semuanya akan diserahkan kepadaku. Kau mengerti, atasanku memberiku perintah untuk memecahkan kasus ini. Jika aku tidak dapat memecahkan kasus ini, aku akan berlarian ke sana kemari, mencoba menggigit orang seperti anjing gila. Zhao Yu berkata seperti itu dan membuat Li Xiuseng takut. Terlepas dari profesinya, semua orang paling takut pada orang yang tidak tahu malu dan orang yang mempertaruhkan nyawanya. Zhao Yu menyetir dengan sangat cepat. Setelah 2 jam perjalanan, mereka berdua sampai di tempat kejadian perkara makam kuno. Saat itu, mayat telah dipindahkan tetapi masih banyak arkeolog yang melakukan penggalian. Yang mengejutkan Zhao Yu adalah, ketika dia memasuki makam kuno, dia tiba-tiba melihat Fu Jianxing dari cabang Moyang. Fu Jianxing sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa pria tua berambut putih. Tampaknya ada sesuatu yang berhubungan dengan makam tersebut. Itu dia, Zhao Yu berpikir dalam hati. Ia terkejut melihat Fu Jianxing di sana, tetapi ia juga merasa aneh. Aneh rasanya menyelidiki TKP sekarang. Apakah Fu Jianxing menemukan petunjuk baru? Tanyanya. Ketika Fu Jianxing melihat Zhao Yu, dia juga merasakan hal yang sama. Dia bahkan tidak menyapa Zhao Yu, tetapi langsung pergi bersama para ahli lama dari pintu samping. Cek-cek, bersalah. Zhao Yu menyipitkan matanya saat melihat sosok Fu Jianxing yang semakin menjauh dan merasa aneh. Ketika dia berbalik hendak masuk ke dalam makam, dia tiba-tiba melihat bahwa guru Li Xiuseng tidak terburu-buru masuk tetapi sedang melihat sesuatu sementara dia berdiri di atas gundukan tanah. Tuan Li, ada apa? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat wajah Li Xiuseng yang tampak aneh. Namun, Li Xiuseng tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya sambil mengikuti Zhao Yu menyusuri jalan setapak menuju makam. Ketika mereka masuk ke ruang peti mati, Zhao Yu menjelaskan seluruh situasi kepada Li Xiuseng, termasuk rincian tentang di mana mayat itu dibaringkan, bagaimana mereka meninggal, dan seterusnya. Li Xiuseng mendengarkan Zhao Yu sambil mengamati dengan saksama relik yang sedang dibersihkan oleh para pekerja. Dia sangat memperhatikan, dan dia bahkan memeriksa pintu masuk perampok dengan saksama. Dia sendiri hampir melewati pintu masuk.
Namun saat dia menyelidiki makam itu lebih jauh, ekspresi wajah Li Xiuseng menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, tepat ketika Zhao Yu menunjukkan kerangka pemilik makam di dalam peti mati, Li Xiuseng tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, dan berkata, sambil gemetar, "Ya Tuhan." "Apakah itu?" Ia berseru kaget sambil melihat sekeliling. Pada akhirnya, bahkan tubuhnya pun gemetar. Ini penemuan yang menakjubkan. Ya Tuhan, legenda itu mungkin benar. Petugas, Anda harus menangkap para perampok makam ini. Ini adalah insiden yang luar biasa. Bab 380. Makam prefek dibangun di tengah-tengah segitiga. Li Xiuseng memberi isyarat kepada Zhao Yu ke area terpencil di luar makam dan memberitahunya. Ini sangat langka di antara makam-makam kuno. Ini tidak sesuai dengan standar Feng Shui. Lihat, makam itu dikelilingi oleh gunung-gunung di semua sisinya. Selain itu, meskipun cukup untuk mengumpulkan Qi, makam itu masih belum memiliki kelima elemen yang diperlukan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Qiu Cheng adalah seorang prefek dinasti Ming selama bertahun-tahun. Jadi, masuk akal jika tempat itu sudah memiliki kecenderungan untuk dibagi-bagi dan ditata menurut rezim yang berbeda. Ditambah lagi, Luya terletak di pusat komunikasi utara dan selatan. Qiu Cheng, tentu saja, adalah seorang perwira yang memiliki banyak pasukan. Jadi, mengapa dia membangun makam yang tidak mengikuti ajaran seni Feng Shui yang paling populer dan dihormati? Mendengar pertanyaan yang diajukan Li Xiuseng, Zhao Yu benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu tentang Feng Shui. 12 patung Buddha emas. Li Xiuseng berkata dengan gembira, legenda kuno, itu benar. Belasan patung Buddha emas. Zhao Yu sama sekali tidak tahu tentang hal ini, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Bahwa prefek Qiu mengubur dirinya di tempat seperti itu, tempat yang tidak mengikuti ajaran Feng Shui, dia pasti punya alasan sendiri. Li Xiuseng tampaknya berbicara hampir tidak jelas, karena kegembiraannya. Petugas polisi, apakah Anda tahu tentang kuil Buddha emas di Qinsan? Liu Xiuseng bertanya lagi. Ya, sekarang sudah dibuka kembali sebagai taman, dengan kolam teratai kuno dan hutan panggung batu, jawab Zhao Yu. Harga tiket masuknya lebih dari $20. Memangnya kenapa? Kuil Buddha emas dinamai demikian karena kuil itu dulunya menyimpan Buddha emas. Jadi, Buddha emas pasti ada hubungannya dengan kepala daerah Qiu. Li Xiuseng gemetar saat berbicara, masih sangat bersemangat. Namun, Zhao Yu merasa aneh, lalu bertanya, "Tuan, saya masih belum mengerti. Apa hubungannya apa yang Anda katakan dengan kasus pembunuhan di makam?" Tentu saja ada hubungannya. Li Xiuseng segera menunjuk ke makam kuno di kejauhan dan berkata, "Tadi aku sudah memeriksanya dengan saksama. Relik-relik di dalam makam itu tidak tersentuh. Kemungkinan besar, para perampok itu hanya mengambil seperlimanya. Jadi, masih banyak barang berharga yang tidak tersentuh. Tindakan-tindakan ini tidak sesuai dengan perampok makam manapun yang pernah kudengar." Apa-apaan ini? Zhao Yu bingung. Dia ingin mendesaknya untuk segera berbicara, tetapi sang guru berbicara dengan asal-asalan, tanpa logika apapun. Para perampok makam mengambil barang-barang yang bisa diambil tanpa usaha ekstra, dan semuanya tampak begitu acak. Beberapa barang terkubur di dalam tanah, beberapa rusak dan perlu diperbaiki. Semua barang ini, mereka bahkan tidak menyentuhnya, tetapi pergi begitu saja. Mereka tampak terburu-buru. Li Xiuseng melanjutkan, secara teori, lokasinya sangat terpencil. Mereka akan punya lebih dari cukup waktu untuk mengurus semua relik itu secara perlahan. Jadi, seharusnya tidak ada yang tersisa. Apa artinya? Zhao Yu mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Dilihat dari mayatnya, pembunuhnya tampak sangat tenang dan penuh perhitungan. Namun, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Kedua hal ini tampaknya agak bertentangan satu sama lain. Dengarkan aku dulu, Li Xiuseng menata ulang kalimatnya, memulai kembali topik yang dibahas sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa ada 12 patung Buddha emas, maka dari itu dinamakan kuil Buddha emas. Menurut catatan sejarah, ke-12 patung ini mungkin terkait dengan prefek Qiu. Ia melanjutkan, sebenarnya tercatat bahwa,
Pada awal era Wanli, pernah terjadi kekeringan hebat di Luya. Kekeringan itu berlangsung selama 3 tahun dan merupakan bencana yang sangat serius. Kekeringan itu membuat kehidupan rakyat jelata menjadi tidak mungkin. Li Xiuseng menjelaskan, saat itu, Bupati Luya pernah memimpin penduduk setempat ke kuil untuk berdoa memohon hujan. Untuk menunjukkan ketulusannya, bupati itu bekerja sama dengan para bangsawan setempat untuk membangun 12 patung dengan emas murni sebagai persembahan. Begitulah asal-muasal nama kuil itu. Kuil Buddha Emas, Buddha Emas. Oke, masuk akal. Lalu bagaimana? Desak Zhao Yu. Li Xiuseng menjawab dengan gembira, tidak ada catatan tentang efek, jika ada, yang ditimbulkan oleh doa-doa memohon hujan ini. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa bupati yang berdoa memohon hujan itu palsu. Namun, kenyataannya adalah bahwa ia diam-diam memeras uang. Rupanya, ia mengecat 12 patung itu dengan cat emas, yang sebenarnya terbuat dari batu dan bukan emas. Jadi, ia hanya berpura-pura bahwa patung-patung itu adalah Buddha emas. Kemudian, ia menaruhnya di kuil. Dengan kata lain, ia mengganti yang palsu dengan Buddha emas yang asli. Kau bercanda. Zhao Yu terkejut. Ini sungguh aneh. Petugas polisi, jika legenda itu benar, di mana prefek akan menyembunyikan Buddha emas yang asli? Tanya Li Xiuseng, matanya terbelalak. Di makamnya. Oh, Zhao Yu akhirnya menyadari sesuatu dan berkata, jadi, apa yang ingin kau katakan adalah bahwa Qiu Cheng adalah prefek yang diam-diam mengganti balok dan pilar dengan kayu lapuk, yang berarti bahwa ia sudah ahli mengganti yang palsu dengan yang asli. Dan kemudian, para perampok makam mengarahkan pandangan mereka pada Buddha emas yang asli. Jadi sekarang, mereka telah menemukan dan mengambilnya. Ya, Li Xiuseng menepukkan kedua tangannya dan berkata, lihat, apa yang bisa kau dapatkan dari makam prefek biasa. Tidak ada yang layak untuk dibunuh. Namun, jika yang ada di dalamnya adalah Buddha emas asli, itu akan berbeda, kan? Oh, itu masuk akal. Zhao Yu mengangguk, tetapi dia masih sedikit ragu, karena menurutnya kasus itu tampaknya dipenuhi dengan terlalu banyak unsur legenda dan cerita rakyat. Hal ini membuatnya agak sulit untuk menerimanya. Makam itu tidak dibangun sesuai dengan praktik Feng Shui umum, jadi sulit ditemukan oleh orang-orang. Li Xiuseng melanjutkan, bahkan perampok makam papan atas pun akan kesulitan menemukan makam kuno ini. Kalau begitu, orang yang meninggal pastilah seorang ahli tua dari Biro Peninggalan Budaya, jadi. Zhao Yu merenungkan hal ini, masih cukup bingung dengan banyaknya fakta. Jadi, yang ingin kau katakan adalah bahwa pencurian makam itu bukan dilakukan oleh perampok makam, melainkan sekelompok ahli dari Biro Peninggalan Budaya. Maksudmu, mereka melakukannya untuk Buddha emas? Tidak, kata Li Xiuseng, yang mulai sedikit frustrasi. Saya sudah memeriksa pintu masuk perampok, dan itu benar-benar dilakukan secara profesional. Itu berarti orang-orang dari Biro Peninggalan Budaya pasti tidak mungkin melakukannya. Jadi, Li Xiuseng berkata dengan nada mistis, menurutku ini adalah kerjasama, artinya, ahli tua itu tahu beberapa petunjuk tentang Buddha emas, tetapi mereka tidak bisa memasuki makam, jadi mereka merekrut beberapa perampok makam profesional untuk membantu. Oleh karena itu, mereka semua bekerja sama untuk menemukan Buddha emas dengan sukses. Kemudian, para perampok makam itu tersesat, tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka setelah melihat semua barang berharga yang banyak itu. Jadi, mereka membunuh ahli tua itu untuk mendapatkan semua barang rampasan itu untuk diri mereka sendiri. Bagaimana dengan itu? Mungkinkah begitu? Cek-cek. Zhao Yu merenungkan semua ini dengan sangat serius. Ia berpikir bahwa keputusan Li Xiuseng tampaknya cukup masuk akal. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Ada 3 ahli yang hilang. Jadi, mengapa mereka hanya membunuh satu dari mereka? Mengapa tidak membunuh semuanya? Biar ku beritahu, Pak Polisi. Li Xiuseng bersemangat. Jika ke-12 patung itu benar-benar ada, begitu ditemukan, itu akan menjadi berita terbesar dalam sejarah arkeologi. Ini bukan tentang nilai moneter, tetapi lebih tentang menjadi saksi paling nyata bagi seluruh sejarah Qinsan. Itu adalah lambang kebanggaan dan semangat nasional. Jadi,
Nilai Buddha emas sangat tinggi. Itu tidak lebih lemah dari prajurit dan prajurit terakota yang paling perkasa. Jadi, apapun yang terjadi, kalian harus menangkap gerombolan perampok makam itu, karena relik seperti itu tidak boleh hilang. Zhao Yu terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa kasus pembunuhan yang sederhana bisa menjadi begitu rumit. Kok bisa ada 12 patung? Apakah Buddha emas benar-benar ada? Apakah prefek menyembunyikannya di makamnya? Apakah benar-benar dicuri oleh para perampok makam? Mengapa semuanya terdengar begitu menyeramkan? Apakah itu mungkin? Hai, tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat akan sesuatu yang dikatakan Li Xiuseng. Ia berkata bahwa tidak semua relik di makam kuno diambil. Bahkan, ia menyebutkan bahwa, paling banyak, hanya 1/5 dari relik yang diambil. Jika memang demikian, apakah itu berarti para perampok makam itu bisa saja membawa kabur barang curian itu dengan mobil biasa? Dengan kata lain, pendekatan investigasi yang mereka lakukan tidak tepat. Mereka mencari truk dan mobil yang lebih besar. Sekarang tampaknya mobil biasa mungkin bisa digunakan untuk mengangkut relik-relik itu dari makam kuno. Ditambah lagi, Buddha emas mungkin masih ada di dalam kendaraan itu. Zhao Yu segera menelepon kantor, mengingatkan mereka untuk menonton ulang rekaman video pengawasan lalu lintas dari Kabupaten Yunyang. Panggilan telepon itu diangkat oleh Li Beini. Zhao Yu belum berbicara, ketika Li Beini memberitahunya berita penting terlebih dahulu. Mendengar berita itu, pikiran Zhao Yu berdengung. Ini adalah perubahan yang membuatnya benar-benar tercengang. Li Beini telah memberitahunya bahwa cabang Moyang telah menemukan relik yang hilang dari makam prefek.